Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah dasar IKM. Salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan kesehatan di Indonesia. Nah, apa itu biaya kesehatan? Biaya kesehatan adalah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau untuk memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, atau masyarakat. Nah, biaya kesehatan ini sendiri dapat kita lihat dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi provider. Provider adalah suatu orang atau lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi biaya kesehatan di sini adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Kita tahu bahwa upaya kesehatan itu terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang menjadi provider atau penyelenggara upaya kesehatan di sini bisa pemerintah atau swasta. Apakah itu sebagai pemilik rumah sakit, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit umum, juga rumah sakit swasta dengan berbagai jenisnya. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh provider di sini tergolong kepada biaya investment dan biaya operasional. Biaya investment adalah biaya pelayanan kesehatan yang biasanya disediakan pada awal-awal pendirian suatu sarana pelayanan kesehatan, seperti pembelian tanah, bangunan, transportasi, ataupun biaya pembelian alat atau mesin-mesin yang umurnya lebih dari 5 tahun. Nah, sementara biaya operasional adalah biaya yang setiap tahun dikeluarkan, seperti pembayar gaji, biaya pembelian barang habis pakai, dan lain-lain. Nah, dari sisi konsumen, biaya kesehatan itu adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Konsumen ini kita tahu bahwa konsumen adalah pengguna pelayanan kesehatan itu sendiri. Apakah itu pasien atau misalnya masyarakat, ya, misalnya mengakses pelayanan promotif preventif seperti posyandu. Nah, biaya dari sisi konsumen ini contohnya itu adalah out of pocket atau biaya yang mereka keluarkan dari kantong mereka sendiri. Bisa juga dari sisi konsumen adalah biaya yang mereka keluarkan untuk membayar premi asuransi. Nah, total biaya kesehatan adalah besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan swasta. Kenapa kemudian total biaya kesehatan itu tidak dilihat dari sisi supplier atau dari sisi provider, tapi lebih dari sisi konsumen? Karena biaya yang dikeluarkan oleh provider itu tentunya nanti akan mengecas dalam bentuk tarif kepada si konsumen. Maka biaya yang dikeluarkan oleh konsumen otomatis itu sudah mengcover biaya yang dikeluarkan oleh provider. Nah, sumber biaya kesehatan yang ada di Indonesia itu terdiri dari yang bersumber dari pemerintah, kemudian yang bersumber dari masyarakat. Yang bersumber dari pemerintah seperti APBN, Impres, subsidi bantuan operasional, kemudian biaya yang bersumber departemen lain selain dari Departemen Kesehatan tentunya ada Depdagri, ada Kemendagri, Kemensos, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga dana yang bersumber dari BUMN Kementerian Kesehatan seperti Kimia Farma, Bio Farma, Indo Farma. Ini seperti biaya-biaya untuk obat. Nah, lalu ada dana dari APBD tingkat 1 dan dana dari APBD tingkat 2. Kalau dari masyarakat itu sendiri seperti out of pocket, ya, pembayaran pada pelayanan sebagai pasien umum. Lalu pengeluaran perusahaan swasta kalau memang mereka menjamin pekerjanya, ya. Lalu kemudian pengeluaran pada penyedia layanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta. Ya, jadi seperti ketika perusahaan itu mengeluarkan sekian rupiah untuk menjamin tenaga kerja dalam bentuk asuransi atau membayarkan langsung bila pekerjanya terkena sakit.
Nah, kalau kita lihat dari sisi macam biayanya, biaya itu terdiri dari biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau biaya pelayanan kedokteran itu adalah untuk upaya kuratif dan rehabilitatif. Biasanya itu diberikan dalam bentuk tunai atau asuransi kesehatan. Kemudian biaya pelayanan kesehatan itu untuk upaya promotif dan preventif disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Nah, seperti kita tahu kalau biaya pelayanan kesehatan itu lebih banyak kepada biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Namun kemudian biaya untuk upaya promotif dan preventif itu dikeluarkan pada lembaga-lembaga yang memang ditujukan untuk itu seperti puskesmas. Nah, apa sih masalah pokok pembiayaan kesehatan yang ada sekarang di Indonesia ataupun di berbagai negara di dunia? Pertama, kurangnya dana yang tersedia. Nah, kurangnya dana yang tersedia ini kenapa? Karena seperti yang kita tahu sekarang, penyakit penderita penyakit, terutama penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif atau penyakit kronis itu semakin meningkat, sementara alokasi anggaran itu tidak tersedia. Kebanyakan dari pengambil keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif, mereka bersifat konsumtif, oleh karena itu kurang diprioritaskan. Ini juga terjadi pada pelayanan yang sifatnya promotif dan preventif, seperti misalnya anggaran-anggaran untuk mencegah terjadinya stunting, atau anak yang pendek, ya, jika dibandingkan dengan tinggi badan dengan umur. Itu kurang mendapatkan perhatian, ya, karena dianggap BB seperti pemberian promosi gizi dan lain-lain itu bukan sebuah investasi, tapi karena tidak nampak dalam jangka waktu pendek, ya. Nah, itu masalah yang pertama. Kemudian masalah pokok pembiayaan kesehatan berikutnya adalah penyebaran dana yang tidak sesuai. Nah, penyebaran dana ini kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Seperti kita tahu, sarana pelayanan kesehatan itu banyak sekali berada di perkotaan. Nah, kemudian juga tenaga kesehatan juga banyak terkonsentrasi di perkotaan, sehingga pelayanan kesehatan, biaya kesehatan itu lebih banyak di daerah yang padat penduduk, ya. Kemudian pemanfaatan dana yang tidak tepat. Masih banyak negara yang biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi daripada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, padahal kalau kita lihat apabila dana biaya pelayanan kesehatan masyarakat ini lebih ditingkatkan, maka otomatis biaya pelayanan kedokteran akan jauh menurun karena masyarakat sudah menjalankan pola hidup sehat. Namun ternyata itu tidak terjadi, termasuk di negara kita. Kemudian pengelolaan dana yang belum sempurna. Berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas serta sikap mental para pengelola. Jadi ketika diberikan dana, ya, misalnya pun diberikan dana untuk promotif preventif, tapi kemudian pengelola tidak mampu untuk menjalankan program-program yang menarik minat masyarakat untuk itu, untuk kemudian menjalankan pola hidup sehat karena memang metodenya mungkin boring, ya, kemudian juga penyampaian tidak tepat misalnya, ya. Mungkin kurang menggunakan media-media yang menarik seperti itu, sehingga kemudian masyarakat tidak tertarik, ya, karena pengetahuan juga yang kurang, ya. Kalau misalnya kalau mau agak sedikit kreatif, itu akan dana, walaupun dananya besar, ya, membuat video dan lain-lain, tapi itu akan efektif, ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk. Kemudian juga masalah berikutnya adalah biaya kesehatan yang semakin meningkat. Penyebab pertamanya adalah tingkat inflasi. Nah, inflasi itu kan tidak bisa kita hindari pada waktu-waktu tertentu. Nah, contohnya di Amerika Serikat ini pada tahun 70-an itu, ketika terjadi inflasi, setiap rumah sakit harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 50% lebih tinggi untuk pembelian bahan makanan dan 70% lebih tinggi untuk pembelian bahan bakar. Kemudian yang menyebabkan juga biaya pelayanan kesehatan tinggi adalah tingkat permintaan. Tingkat permintaan ini semakin tinggi. Kenapa? Maksudnya apa? Semakin banyak orang yang dirawat, ya, atau semakin banyak orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena apa? Karena meningkatnya kuantitas penduduk, ya.
kuantitas penduduk itu meningkatnya kuantitas penduduk tentu memerlukan pelayanan kesehatan yang juga meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan dan meningkatnya kualitas penduduk yang karena pendidikan dan penghasilannya lebih baik membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula. Kalau kuantitas tentu saja, kalau semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak sarana pelayanan kesehatan yang harus disediakan. Semakin meningkat kualitas penduduk, tentunya penduduk itu juga punya harapan yang lebih tinggi pada pelayanan kesehatan, sehingga mereka tidak akan keberatan akan mengakses pelayanan kesehatan yang menyediakan sarana yang lebih lengkap, lebih bermutu, lebih terjamin, dan di sini juga pasti akan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga menjadi salah satu faktor meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Semua kemajuan tentunya berpengaruh terhadap pengeluaran yang dia lakukan, baik terhadap biaya investasi maupun biaya operasional. Tentunya kalau semakin maju ilmu pengetahuan, maka untuk perawatan penyakit, untuk promotif preventif itu juga akan dituntut semakin levelnya semakin tinggi, semakin tinggi tingkat teknologi tentu semakin akurat dokter bisa mendiagnosa penyakit pasien. Jadi diperkirakan kontribusi pemakaian berbagai peralatan canggih terhadap kenaikan biaya kesehatan tidak kurang dari 31% dari total kenaikan harga. Jadi kalau harga pembayaran kesehatan itu naik, khususnya untuk swasta, itu kira-kira 30%-nya. 31%-nya adalah untuk membiayai teknologi. Kemudian perubahan pola penyakit. Saat ini penyakit kronis semakin banyak ditemukan. Dibandingkan berbagai penyakit akut, perawatan penyakit kronis lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Jadi semakin lama biaya perawatan tentu akan semakin lama pasien diobati, termasuk juga untuk mempertahankan mereka supaya jangan jatuh kepada penyakit yang lebih berat, komplikasi yang lebih berat, itu butuh preventif promotif yang lebih baik, maka itu juga biaya yang dibutuhkan juga lebih tinggi. Perubahan pola pelayanan kesehatan. Nah, ini juga menjadi salah satu permasalahan. Jadi akibat perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak dan satu sama lain tidak saling berhubungan. Akibatnya tidak mengherankan jika kemudian sering dilakukan pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang yang pada akhirnya akan membebani pasien. Jadi pola pelayanan sekarang sudah lebih ke arah, sudah lebih tinggi, spesialisasi para dokter itu sudah sampai ke subspesialisasi, di mana kalau misalnya ini tidak dikontrol, terutama pada pelayanan kesehatan yang liberal, artinya yang tidak menggunakan sistem, kalau sistem CKN sekarang sudah terkontrol. Jadi kalau misalnya sudah diperiksa darah satu kali atau diperiksa ronsen, maka itu saja yang dibawa, kecuali kalau memang ada perkembangan penyakit berikutnya. Tapi kalau pada pelayanan kesehatan yang liberal, yang bebas saja, itu sudah diperiksa sekali, diperiksa lagi gitu, ya. Oke, kemudian perubahan pola hubungan dokter dan pasien. Nah, ini juga menyebabkan permasalahan dalam peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Sebagai akibat perkembangan spesialis dan subspesialis serta kemajuan ilmu teknologi menyebabkan hubungan dokter pasien tidak erat lagi. Jadi tidak mengherankan bila terjadi perselisihan dapat menimbulkan sengketa bahkan tuntutan hukum. Untuk menghindari hal ini, dokter dapat mengasuransikan praktek kedokterannya dan melakukan pemeriksaan yang berlebih. Adanya dua keadaan ini akan berperan besar dalam peningkatan biaya kesehatan yang akhirnya akan membebani masyarakat. Jadi akan ada biaya asuransi dan akan ada biaya pemeriksaan yang berlebih. Padahal pemeriksaannya sebenarnya nggak perlu, tapi karena untuk jaga-jaga gitu, atau untuk lebih meyakinkan hasilnya, maka dilakukan pemeriksaan yang berulang. Kemudian lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Jadi pengendalian biaya harus dilakukan di dalam setiap pelayanan kesehatan, contoh misalnya dengan melakukan asuransi kesehatan yang dikontrol sedemikian rupa, agar perilaku pemborosan dalam pelayanan kesehatan tidak terjadi. Tapi itu kadang terlambat untuk dikembangkan, Kemudian penyalahgunaan asuransi kesehatan. Sebenarnya asuransi sih bagian dari pengendalian biaya kesehatan, tapi ternyata pada prinsipnya mungkin ada kalanya itu tidak tepat, ditemukan
sebagaimana lazimnya ditemukan pada bentuk konvensional dengan sistem pengganti biaya justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan. Contoh pada asuransi yang si pasien akan diganti uangnya ya, jadi berobat dulu nanti diganti, ternyata mungkin nanti dia minta obatnya yang banyak ya, yang nggak perlu ya, minta vitamin ini vitamin itu dan lain-lain, jadi pengganti mengharapkan juga keuntungan ya, jadi malah tidak efektif. Nah, apa saja upaya penyelesaiannya? Tentu kalau untuk dana yang kurang tentu harus ada peningkatan jumlah dana. Jadi pemerintah dan badan-badan lain di luar pemerintah itu harus meningkatkan jumlah dana. Kemudian untuk memperoleh tadi penyebaran yang kurang efektif tentu harus mau nggak mau ya, sarana kesehatan harus dibuat di rural ya, daerah-daerah rural atau daerah pinggiran ya. Kemudian disempurnakan sistemnya dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga yang ada di sana. Lalu upaya lainnya adalah memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan. Jadi kalau misalnya di kota itu berlomba-lomba untuk membuat sarana kesehatan atau rumah sakit baru, maka harus ada peraturan yang mewajibkan penambahan sarana atau fasilitas kesehatan dibenarkan apabila dapat dibuktikan hanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan fasilitas kesehatan. Jadi jangan sampai misalnya di sebelah rumah sakit ada rumah sakit yang baru. Kemudian memperlakukan peraturan studi kelayakan. Penambahan sarana atau fasilitas kesehatan yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana dan fasilitas kesehatan tersebut tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan bersifat sosial. Jadi bukan semuanya yang yang untuk profit ya. Kemudian upaya yang lainnya adalah memperlakukan peraturan pengembangan terencana ya. Ini adalah untuk menghindari banyaknya sarana pelayanan kesehatan yang ada. Kemudian menetapkan standar baku pelayanan kesehatan seperti tadi misalnya ada pemeriksaan yang berlebih ya, itu tidak, kalau ada standarnya untuk setiap penyakit ini hanya ada yang diperiksa kalau level penyakit si pasiennya rendah ya cuman ini. Nah, gitu. Kemudian menyelenggarakan program menjaga mutu, ini juga penting ya. Jadi nanti misalnya asuransi kesehatan itu juga dikontrol oleh tim mutu. Lalu menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan. Nah, ini juga bagus ya. Misalnya sistem kita CKN sekarang sudah ada pengaturannya, setiap penyakit itu sudah ada tarifnya ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian melaksanakan asuransi kesehatan yang memang terkontrol dengan baik itu oleh tim mutu, kemudian ada tim pengawas ya untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan. Baik, itu saja mungkin materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.